Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Seperti yang dikatakan Wang Qi'er, dia bahkan tidak bisa menggunakan alat jiwa tipe terbangnya sendiri. Yuyu membuat suara mendengus dan berkata, "Kau benar-benar tidak ingin pilku?" Yuho tersenyum dan menjawab, "Jika aku membutuhkannya di masa depan, aku akan memintanya." "Terima kasih, Yuyu." Yuyu mengeluh, "Kalau begitu, kau harus pergi. Aku juga berpikir kau tidak bisa tinggal lebih lama." Yuyu benar. Yuho telah pergi dari Akademi Shrek selama seminggu. Meskipun dia tahu bahwa tidak ada yang akan terjadi pada cedera internal Wang Dong'er, dia masih sangat cemas. Agar lebih siap untuk mendapatkan rumput kerinduan patah hati, dia harus membuat persiapan yang cukup. Dia tidak bisa terganggu sama sekali, kalau tidak akan ada kesempatan kedua. Jika dia gagal, inilah yang paling dia takuti. Cahaya redup menyala dan Yuho mengungkapkan sinar terfokus di matanya. Dia menggenggam tangannya. Setiap kali cahaya di matanya menyala, udara akan sedikit berubah. Dia tidak terburu-buru memetik rumput kerinduan. Dan dia kini berdiri dan melihat ke kejauhan, ke arah Akademi Shrek. Perlahan, ekspresi tenang di matanya mulai berubah lembut. Hanya ada satu sosok di dalam matanya, dan dia mulai tersenyum. Dia ingat pertama kali ketika dia bertemu dengan Wang Dong'er. Dia sangat arogan saat itu. Dia jelas seorang gadis, tapi dia berpakaian seperti seorang pria. Tidak heran, begitu banyak hal aneh terjadi. Dong'er, kamu akhirnya menjadi kekasihku. Aku bodoh. Aku benar-benar bodoh. Baru pada saat itulah aku yakin kau seorang gadis. Baru pada saat itulah aku menyadari bahwa kamu bukan saudara lelaki atau mitra bagiku. Tetapi, Dong'er, aku sangat bodoh kan? Dalam hatimu, aku selalu sangat bodoh dan bodoh. Namun, kamu jatuh cinta padaku. Dengan statusmu sebagai nona muda Sekte Hautien, kamu pasti memiliki banyak pilihan. Dengan penampilan Dewi Cahaya yang menggairahkan, kamu dapat menarik banyak pria, namun kamu memilihku. Kamu memilih penampilan biasaku. Aku bahkan orang paling berpenampilan buruk ketika kita pertama kali diterima di akademi. Dong'er, kamu sudah banyak berkorban untukku. Tekanan macam apa yang kamu alami? Kamu tidak pernah memberitahuku. Bahkan ketika Paman Yutian dan Paman Taitan meragukanku, kamu berdiri di sisiku. Kamu adalah dewiku, seorang dewi yang akan aku lindungi dengan hidupku. Tubuh, hati, rohku adalah milikmu. Dong'er, aku benar-benar mencintaimu. Dalam benaknya, sosok menari pakaian cahaya muncul. Yuho bergerak sambil tersenyum. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Pada titik ini, ia tampaknya telah kehilangan fokus dan semangatnya di dunianya sendiri. Ada rasa cinta yang kental di matanya. Wang Qi'er tidak berdiri jauh darinya. Dia menyaksikan semuanya dengan tenang. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia tidak bisa memasuki hati Yuhao seperti yang dilakukan oleh Wang Dong'er. Air matanya mulai mengalir tak terkendali. Dia menangis dalam kesedihan. Sebelum dia bertemu dengan Yuhao, dia tidak pernah membayangkan bahwa akan menangis untuk seorang pria. Namun dia benar-benar menangis sekarang. Dan dia bahkan menangis untuk Yuhao.
hanya dalam 7 hari yang singkat. Hidupnya telah dalam bahaya beberapa kali, namun ia berhasil selamat dari semua karena cintanya pada Wang Dong-er. Cintanya untuk Wang Dong-er sangat dalam. Mengapa aku bertemu dengannya sangat terlambat seperti ini? Wang Qi'er menangis dalam kesedihan pada saat ini. Dia tidak memiliki dominasi dan ketangguhan dari naga emas lagi. Dia hanya dipenuhi dengan rasa sakit dan kesedihan seorang gadis muda yang kehilangan kekasihnya. Yu Hao terus berjalan maju. Yu tidak membantunya, tetapi makhluk tanaman bisa merasakan cintanya dan mereka semua membuka jalan baginya. Akhirnya dia datang ke depan batu hitam pekat dan bunga putih yang tampak begitu rentan. Bunga putih itu berbentuk seperti peoni. Tidak ada daun di atasnya, hanya ada sepetak darah merah. Warnanya dipenuhi dengan kesedihan. Rumput kerinduan patah hati itu mekar dan layu hanya karena cinta. Produk ilahi di rumput juga dari tingkat 10.000 tahun, tetapi tidak memiliki kecerdasan sendiri atau kekuatan seorang monster roh. Bukannya tidak bisa berkembang. Jika dia memilih untuk berevolusi, itu akan menjadi yang terkuat dari semua monster roh tanaman. Namun itu tidak dilakukan karena dia tidak mau. Ia hanya ingin melindungi kekeras kepalaannya karena cinta. Itu seperti si cendekiawan dan Xiaowu pada saat itu menunggu yang tepat datang. Begitu mereka memutuskan, mereka bersedia memberikan segalanya. Ini adalah kekeras kepalaan akan cinta yang dimiliki oleh kerinduan patah hati. Yu Hao berhenti dan melihat ke bawah. Dia melihat sepetak merah pada bunga yang sedikit berkedip di atas bercak merah. Tampak seolah-olah darah segar mengalir. Dong-er, tunggu aku. Aku akan segera kembali. Yu Hao perlahan mengangkat kepalanya dan lapisan cahaya keemasan mulai muncul dari tubuhnya. Yang aneh adalah bahwa cahaya keemasan itu berbentuk seperti nyala api saat itu muncul. Itu sedikit bergelombang, seolah-olah dia membakar hidupnya sendiri. Lautan spiritual Yu Hao mulai bergetar hebat pada saat ini. Gelombang pikiran spiritualnya yang murni menyebabkan lautan spiritualnya berubah menjadi lautan es yang halus. Sosok emas mulai menari di tengah-tengah lautan es ini. Rasa cinta yang kental mulai menyebar di dalam hatinya ketika Dewi Cahaya muncul di benaknya. Wang Qi'er terpana mengetahui bahwa proyeksi yang identik dengan Wang Dong-er muncul di belakang Yu Hao saat nyala api keemasan naik. Ya, dia yakin bahwa proyeksi itu adalah Wang Dong-er, meskipun mereka terlihat sangat mirip. Bahkan sikap, aura, dan pandangan di mata proyeksi semuanya mirip dengan Wang Dong-er. Dan dia tersenyum, senyum lembut seolah dia merasakan sesuatu. Dia melayang ke belakang Yu Hao dengan tenang dan bersinar bersama dengan nyala emas yang dipancarkan oleh Yu Hao. Tianmeng adalah yang paling terkejut saat ini. Dia merangkak keluar dari tubuh Yu Hao dan berubah menjadi cincin. Dia tertegun melihat proyeksi dan bergumam pada dirinya sendiri. Wah, dia telah melakukannya. Dia telah memfokuskan segalanya menjadi cinta. Dia benar-benar memasuki dunia seperti ini. Keturunan penguasanya akan tidak ada lagi sekarang. Yang tersisa hanyalah Dewi Cahaya yang telah dia fahami. Ya, kekuatan spiritual Yu Hao telah berkembang. Dia seperti Cicuo Chen. Dia telah menemukan jalan memadukan kekuatan spiritual dan jiwanya. Ini bukan keturunan penguasa lagi. Keturunan penguasa diciptakan oleh penatuamu, tapi itu bukan jalan sejatinya. Keturunan penguasa telah menunjukkan padanya jalan yang mulus, tetapi pada saat ini dia telah menemukan caranya sendiri. Nama jalan ini sama dengan kekasihnya. Itu adalah Dewi Cahaya. Yu Hao membalikan telapak tangan kanannya dan menampar dadanya dengan keras.
Ia memuntahkan darah biru es dari mulutnya dan berhamburan ke permukaan rumput kerinduan patah hati. Tiba-tiba rumput kerinduan mulai bergetar. Proyeksi emas Yu Hao juga menjadi redup dan menghilang. Dia menatap produk ilahi di rumput yang bisa memberikan kehidupan Wang Dong'er lagi. Kumpulan darah yang dia keluarkan itu dipenuhi dengan cintanya pada Wang Dong'er. Tembakan telapak tangannya bahkan menyebabkan energi asal yang ditekan di tubuhnya sedikit mengamuk. Energi asal ini mulai mengalir melalui meridiannya, namun Yu Hao tampaknya tidak memiliki kesadaran akan semua itu. Dia hanya melebarkan matanya dan melihat darah segar yang mendarat di bunga rumput kerinduan. Dia linglung saat berikutnya. Itu karena dia terpana mendapati bahwa darah telah dipengaruhi oleh energi asalnya dan berubah menjadi es. Darahnya tidak menyatu dengan bunga, tetapi berubah menjadi kepingan es. Itu berhenti merembes ke kelopaknya. Tidak, ini tidak bisa terjadi. Yu Hao panik. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana ini bisa terjadi? Darahku benar-benar beku. Tidak, ini tidak bisa terjadi. Tiba-tiba, dia berbalik dan berlari menuju sumber api es Yin Yang. Tanaman membuka jalan untuknya. Yu Hao, apa yang kau lakukan? Tanya Yuyu, dan Wang Qier bertanya pada saat yang sama. Itu karena mereka melihat Yu Hao meledak ke arah mata air matahari berkobar yang menyala-nyala. Sepertinya Yu Hao gagal memetik rumput kerinduan patah hati dan menjadi gila. Yu Hao terlalu cepat. Pada saat Wang Qier berhasil bereaksi, dia sudah berada di depan mata air berkobar. Tanpa ragu-ragu, Yu Hao berlutut dan mengulurkan kedua tangannya ke mata air matahari berkobar. Saat telapak tangannya memasuki mata air berkobar, ada ledakan tiba-tiba. Aura mengerikan yang mengamuk setelah itu bahkan menyapu Wang Qier. Uap mulai naik dari tubuh Yu Hao. Ini adalah hasil ketika es pamungkas bentrok dengan api pamungkas. Saat ini, dia tampaknya mabuk dan sepertinya tidak merasakan apa-apa. Dia mengambil air dengan kedua tangannya. Kabut mulai naik dari telapak tangannya meskipun dia memiliki es pamungkas untuk melindungi tubuhnya. Dia tidak punya niat untuk melindungi dirinya sendiri. Lepuhan mulai muncul di tangannya. Itu seperti udang yang dimasak, merah menyala. Dong'er, cintaku padamu murni. Aku akan berhasil. Dia menelan air dari mata air berkobar. Hembusan merah muncul dari kepalanya dan lapisan kabut es tebal keluar dari tubuhnya. Tangan Wang Qier didorong oleh lapisan kabut ini sebelum meraihnya. Yu Hao tidak berhenti. Wajahnya sudah benar-benar memerah dan dia tampak seperti mabuk, namun dia masih berhasil fokus dan mengaktifkan teleportasi instan dari tulang kaki kirinya. Sebuah cahaya keemasan menyala dan dia berteleportasi kembali ke batu hitam. Tiba di depan rumput kerinduan patah hati. Matanya sudah memerah pada saat ini. Ada senyum puas di wajahnya, namun ekspresi kepuasan ini tampak sedikit aneh. Di wajahnya yang merah, namun itu juga tampak agak sakral. Tidak, kamu akan mati. Wang Qier menangis. Dia juga mengaktifkan teleportasi instannya, tapi dia tidak berteleportasi sejauh Yu Hao. Dia sudah terlambat. Dia menyaksikan Yu Hao menampar dadanya untuk kedua kalinya. Dia melihatnya memuntahkan darah dari mulutnya. Darahnya mendarat di rumput kerinduan patah hati pada saat ini. Waktu seolah-olah telah berhenti. Wang Qier jatuh ke tanah dan air mata mengalir di wajahnya. Pada saat ini dia tidak bisa membayangkan apa yang telah dilaluinya. Pada saat yang sama dia juga merasakan hatinya hancur. Yu Hao, Wang Qier menangis dengan sedih. Dia menangis sedih dengan mata terpejam. Namun mata Yu Hao terbuka lebar. Dia menatap bunga putih dan darahnya sendiri. Esnya mencair ketika darahnya menyatu. Darah itu mulai meresap ke dalam bunga. Lapisan cahaya murni dan suci bersinar dari bunga menelan Yu Hao. Itu sedikit gemetar, seolah sedang berjuang.
Darah kesedihan pada kelopak mulai memudar. Meskipun terlihat sangat halus, semua bunga di sekitar sumur api es ini yang ditutup dan terkulai ketika itu terlepas dari batu hitam. Ini termasuk Yuyu Ajau, rumput es misterius adas bintang, dan bunga krisan. Mereka seperti rakyat tunduk kepada raja mereka. Bunga kerinduan, patah hati. Bunga putih kecil melayang perlahan ke Yu Hao dan menempel erat di pipinya, seolah-olah telah menemukan kekasihnya dan memancarkan cahaya giok. Ekspresi Yu Hao berubah sedikit konyol meskipun tangannya dipenuhi dengan lepuhan dan tampak seperti meleleh. Dan meskipun darah keluar dari pori-pori tubuhnya sebelum berubah menjadi serpihan es, dia masih tersenyum puas. Dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, namun tenggorokannya tersiram air panas dari mata air matahari berkobar. Suaranya sangat serak, tetapi mungkin untuk tahu apa yang dia katakan dengan bacaan bibir. Dong-er, aku telah berhasil. Bunga putih menempel erat di wajahnya dan tidak jatuh, seolah-olah itu menenangkan tubuhnya yang terluka. Tubuh Yu Hao sedikit gemetar dan dia hampir jatuh. Dia dengan paksa memutar kepalanya untuk melihat Wang Qier. Ada ekspresi memohon di wajahnya. Wang Qier baru saja merangkak dari tanah. Dia tidak berani menolaknya, tidak peduli seberapa sedihnya dia. Baiklah, aku akan berjanji. Wang Qier bergumam saat dia menangis. Bibir Yu Hao bergerak, darah segera mengalir dari tubuhnya. Tubuhnya perlahan runtuh ke tanah sebelum dia benar-benar pingsan. Dia memaksakan kepalanya ke satu sisi sehingga bunga kerinduan tidak akan menyentuh tanah. Dia takut menghancurkan bunga halus itu. Tidak, dia takut menghancurkan harapan Wang Dong-er. Wang Qier berjalan menuju Yu Hao perlahan. Darah segar terus mengalir dari hidung dan mulutnya. Hidupnya perlahan berkurang. Daging di tangannya sebagian besar meleleh dan tulangnya hampir bisa dilihat. Hawa dingin yang intens melanda tubuhnya. Itu akan membuatnya berantakan. Dia akan mati. Dia benar-benar akan mati. Hati Wang Qier bergetar. Dia berbalik tiba-tiba untuk melihat Yuyu. Apa ada yang bisa menyelamatkannya? Apa yang bisa menyelamatkannya? Wang Qier hampir berteriak histeris saat dia berbicara. Dia mengangkat Yu Hao dan bergegas ke depan Yuyu. Suara Yuyu juga dipenuhi dengan kesedihan. Dia terluka parah. Mata air yang dia telan telah membakar tenggorokannya dan bahkan hatinya. Dia tidak mengaktifkan es pamungkas di tubuhnya untuk menahan mata air yang sangat panas. Karena itu, darah yang dia keluarkan terbakar. Itu benar-benar darah dari hatinya. Dia adalah manusia terbaik yang pernah aku lihat. Keras kepala terhadap cinta, tidak kalah dengan Tang San dan Xiao Wu. Berhenti, semburkan omong kosong sekarang. Bisakah kau menyelamatkannya? Jika dia mati, aku akan mengubur kalian semua di sini bersamanya. Wajah Wang Qier ternoda oleh air mata, namun kekuatan yang tak terukiskan dilepaskan dari tubuhnya saat ini. Rambutnya yang biru pucat dengan cepat berubah menjadi keemasan. Mata biru langitnya juga berubah keemasan. Dia melepaskan aura yang tak terukiskan dari tubuhnya. Cahaya emas dengan cepat menyebar dari tubuhnya dan semua yang mengelilinginya berwarna emas. Tanaman mulai bergetar ketakutan. Berhenti, tolong berhenti dulu. Yuyu bergetar saat dia berbicara. Wang Qier berkata dengan dingin, dia mati, aku mati, semua orang juga akan mati. Cahaya keemasan berhenti menyebar sejenak. Setiap kata dari mulutnya sangat berbobot. Dia begitu bertekad bahwa itu menakutkan. Yuyu sedikit terkejut ketika dia berkata, ya, kekasihnya sepertinya bukan kamu. Wang Qier berkata dengan dingin, apakah ini terkait dengan apa yang aku tanyakan? Tidak penting apakah dia mencintaiku, namun aku menyadari bahwa aku mencintainya. Karena dia bisa menyerahkan hidupnya untuknya, aku juga bisa melakukan hal yang sama. Apakah kau benar-benar tidak memiliki cara untuk menyelamatkannya? Jika tidak, aku punya rencana. Namun kalian semua akan mati jika aku menggunakan rencana itu. Yuyu
menghela nafas dan berkata, "Awalnya tidak ada cara, namun mungkin ada kesempatan bagi kamu karena kamu sangat mencintainya. Kecuali kamu bisa..." Akademi Shrek, Danau Dewa Laut, Pulau Dewa Laut, Paviliun Dewa Laut. Pohon emas memancarkan aura kehidupan yang lembut. Namun sepertinya ada sesuatu yang berbeda dalam aura kehidupan yang lembut ini. Wang Dong'er duduk dengan tenang di kamar Yu Hao. Jendela terbuka dan dia bisa melihat vegetasi tebal di luar. Tapi sekarang segala sesuatu tampak abu-abu di matanya. Dia telah duduk di sini selama sehari semalam. Dia tidak bergerak sepanjang waktu. Selama 10 hari terakhir, dia dan rekan-rekannya telah menyisir seluruh akademi dan kota Shrek. Mereka bahkan telah mencari di suatu wilayah di hutan Stardo, namun tidak ada berita tentangnya. Mata Wang Dong'er sedikit bengkak. Dia telah menangis berkali-kali ketika dia menemukan bahwa Yu Hao telah menghilang dengan Wang Qi'er. Dia telah dipenuhi dengan amarah selain dari hawa dingin yang mengerikan. Apakah dia mengkhianatiku? Tidak, Yu Hao tidak akan melakukan itu. Dua pikiran ini muncul bergantian di benaknya. Niu Tian tidak menyangka bahwa kantong yang dia berikan kepada Wang Dong'er juga akan menjadi ujian baginya. Tes ini menyiksanya. Kemarahan mulai berubah seiring waktu berlalu. Kemarahannya meningkat. Dia tidak sabar untuk menemukannya dan mengambil kerahnya sebelum menginterogasinya. Mengapa dia pergi? Mengapa dia pergi dengan Wang Qi'er? Apakah ini benar-benar karena aku tidak cukup baik untuknya dan dia lebih mencintainya daripada aku? Kemarahan bahkan menyebabkan dia kehilangan rasionalitasnya. Namun apa yang terjadi setelah kemarahannya lenyap? Setelah kemarahannya lenyap, dia hanya dibayangi oleh ketakutan. Sebelum ini, dia tidak menyangka bahwa suatu hari dia akan kehilangan Yu Hao. Namun dia benar-benar kehilangannya kali ini. Dong'er telah menemukan bahwa dia tidak bisa hidup tanpanya. Tanpa dia, seluruh dunianya berubah abu-abu dan tak bernyawa. Setelah amarah mereda, itu diganti dengan rasa kerinduan yang tak terlukiskan. Pada saat ini Wang Dong'er hanya memiliki satu pikiran di kepalanya. Selama kau kembali, aku tidak akan menyelidiki lebih jauh. Aku percaya bahwa kamu mencintaiku, Yu Hao. Tolong kembalilah. Pada saat ini dia mulai menangis. Dia sangat sedih sampai menangis panjang malam. Ketika dia merangkak keesokan paginya, dia terus mencarinya. Baru kemarin dia merasa sedikit putus asa ketika dia kembali ke Paviliun Dewa Laut. Pola pikirnya telah berubah sekali lagi. Yu Hao, kembalilah. Jika kamu kembali, aku tidak akan marah selama kamu baik-baik saja. Apapun pilihanmu, jika kamu masih mencintaiku, aku bersedia berbagi dengan dia. Yu Hao, kembali, tolong kembali. Aku sedang menunggumu. Tidak peduli seberapa lama, aku akan terus menunggumu. Akibatnya, dia kembali ke kamarnya dan duduk di sana dengan tenang. Baby dan yang lainnya datang, bahkan Dekan Yan Shaozi dan Penatua Suan mengunjunginya. Namun Wang Dong'er tidak mendengarkan kata-kata mereka. Dia sudah benar-benar tenggelam dalam dunianya sendiri. Hanya ada Yu Hao di sana. Hanya setelah Yu Hao menghilang, dia sepenuhnya mengerti betapa dia mencintainya. Dia takut Yu Hao akan seperti Tang Ya dan Ma Xiaotao, pergi tanpa kembali. Yu Hao, maukah kamu kembali? Apapun yang kamu inginkan, aku akan berjanji. Apapun selama kamu kembali. Air mata mulai mengalir turun ke wajahnya sekali lagi. Wang Dong'er berdiri perlahan dan berjalan ke depan tempat tidur Yu Hao. Dia diam-diam duduk sebelum berbaring di atasnya. Dia memeluk bantal dan mengendus sisa-sisa aroma di atasnya. Dia menangis tersendu-sendu. Jadi mencintai seseorang sebenarnya sangat menyiksa dan tak terlupakan. Yu Hao, apakah kamu tahu ini? Di mana tepatnya dirimu? Selama kamu bisa kembali dengan baik, aku bersedia untuk menukar hidupku. Aku hanya ingin melihatmu dengan baik, bahkan jika kita tidak bisa bersama. Sinar matahari menyinari ruang melalui jendela, memproyeksikan bayangan pohon ke dalam ruangan. Udara segar di luar meresap ke dalam ruangan dan menyebar dengan lembut. Dong'er! Pada saat ini, suara cemas memanggil dari kejauhan. Wang Dong'er tidak bergerak saat ini. Dia benar-benar tenggelam dalam ingatan Yu Hao.
Pintu terbuka. Sesosok keunguan menyerbu ke dalam ruangan dan menemukan Wang Dong'er setelah memindai ruangan untuk sesaat. "Dong'er, cepat, cepat bangun. Yu Hao kembali," kata Yu Hao seperti bel untuk Wang Dong'er. Dia langsung bangkit dari tempat tidurnya dan matanya yang tanpa emosi menjadi bersemangat lagi. Dia melihat wanita yang sama-sama menggairahkan yang bergegas ke kamarnya. Wanita yang bergegas ke kamarnya adalah anggota keempat dari 7 monster Strike, Jiang Nanan. Jiang Nanan memiliki ekspresi marah di wajahnya. Sesuatu sepertinya membuatnya marah. Sungguh, apakah dia benar-benar kembali? Suara Wang Dong'er sedikit bergetar. Jiang Nanan tidak tahan dengan tampangnya yang kuyu. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi dia menghentikan dirinya sendiri. "Saudari Nanan, apakah dia benar-benar kembali? Katakan padaku." Wang Dong'er meraih bahu Jiang Nanan dan kegelisahan di matanya melonjak dengan air mata yang mengalir tak terkendali. Jiang Nanan masih marah ketika dia memberitahu Wang Dong'er. Ya, dia kembali, namun dia kembali dengan Wang Qi'er. "Yu Hao bajingan itu, aku tidak akan membiarkannya pergi. Kamu memperlakukannya dengan sangat baik, tetapi dia pergi dengan Wang Qi'er. Mereka baru saja kembali. Aku melihat mereka di luar akademi sebelum aku segera bergegas ke sini untuk memberitahumu. Dong'er, apa yang akan kamu lakukan? Jangan pergi, bajingan itu." Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.